Salawat beserta salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan kita di besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dengan seksama dan dengan hikmat presentasi yang akan dipaparkan oleh kelompok 1 yang berjudul Islam Normatif dan juga Islam Historis. Kepada presenter pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam berdasarkan sumber utama, yakni Al-Quran dan Hadis. Definisi Islam dari sudut pandang Al-Quran dan Hadis. Islam berdasarkan Al-Quran adalah agama yang mengandung makna paling tinggi, yaitu sebagai rahmatan lil alamin bagi manusia dan alam semesta. Islam merupakan risalah bagi seluruh alam semesta dan Al-Quran berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh alam semesta. Islam juga adalah agama yang diridhoi Allah SWT dan merupakan agama terbaik di isinya. Islam juga dimaknai sebagai agama yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna dina indallahi huwal Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Al-Quran ayat 19. Islam menurut hadis adalah berserah diri kepada Allah dengan memahasakannya dalam ibadah, tunduk dan menjauhkan diri dari syirik. Islam juga adalah perkataan dan amal-amalan mulia yang dengan terjaga diri dari hartanya. Dalam hadis Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut terkenal sebagai hadis Jibril karena saat itu malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah sebagai berikut. Dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Hingga dia duduk di dekat Nabi SAW, dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan melaksanakan haji, kebaikan jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Dalil-dalil utama yang menjadi landasan ajaran Islam. Dalil utama yang menjadi landasan ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber buku utama atau primer Islam. Segala persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa inna tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam membimbing kaum muslimin ke jalan yang benar. Selain itu, Al-Quran bersifat sebagai obat penawar atau asyifa yang mampu menenangkan batin. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Secara bahasa, hadis didefinisikan sebagai ucapan atau perkataan, sedangkan menurut istilah hadis adalah ucapan, perbuatan atau takbir Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh umatnya dalam jalan kehidupan. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah.
Waktu dan tempat saya persilakan. Bagian B, nilai-nilai dasar dalam Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip utama dalam agama Islam. Islam sebagai pedoman hidup universal memberi perhatian besar pada nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Beberapa prinsip utama dalam Islam meliputi A. Tauhid atau keimanan kepada Allah. Tauhid menekankan keesaan Allah SWT sebagai landasan utama akidah Islam. Hal ini mengajarkan umat manusia untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh selalu keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga menciptakan keseimbangan spiritual dan material. Konsep tauhid menjadi inti pendidikan Islam di pesantren dengan tujuan mencetak generasi yang berkarakter kuat dalam akidah dan iman. B. Keadilan. Prinsip keadilan dalam Islam melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Al-Quran memerintahkan umat untuk berlaku adil tanpa memandang status sosial atau keyakinan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 135. Dalam perspektif Islam, dalam perspektif filsafat hukum Islam, keadilan mencakup dimensi moral dan hukum yang melibatkan kesejahteraan bersama. C. Kemanusiaan. Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini tercermin dalam konsep rahmatan lil alamin yang mengajarkan umat Islam untuk mengedepankan kasih sayang dan kemudian terhadap sesama manusia. 2. Relevansi dari Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dasar dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, dalam juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. A. Tauhid dalam kehidupan pribadi. Tauhid membentuk manusia yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial. Misalnya, tentang sholat yang mengingatkan individu akan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta kewajiban mereka terhadap sesama. B. Keadilan interaksi sosial. Keadilan dalam interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Keadilan diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak orang lain dan keadilannya dan penegakan hukum yang tidak berpihak. Sebagai contoh, dalam hukum Islam, zakat merupakan bentuk kontribusi kekayaan untuk menjaga keadilan ekonomi. C. Kemanusiaan dalam solidaritas. Prinsip insaniyah Islam untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti melalui infak, sedekah, dan zakat. Tindakan ini membangun solidaritas sosial yang memperkuat komunitas. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada presenter kedua atas penjelasan dan juga pemaparannya. Ini saya lempar lagi kepada presenter ketiga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Silakan bersama. C. Konsep Islam secara historis. Pertama, menjelaskan bagaimana Islam dipahami dan sudut pandang historis. Historis berasal dari bahasa Inggris history yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Kata sejarah dan teknologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pokok persoalan sejarah senantiasa akan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman penting yang menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat. Objek sejarah pendidikan Islam sangat erat hubungannya dengan nilai agamawi, filosofi, psikologi, dan sosiologi. Maka dari itu, objek sasarannya itu sejarah menyeluruh dan berdasar sesuai dengan sifat dan sikap itu. Maka metode harus ditempuh yaitu deskriptif, komparatif, analisis sintesis, Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan pada seluruh penjuru dunia walau dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Sejarah atau histori adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa
kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan mempelajari masa lalu, orang dapat memahami masa kininya, dan dengan memahami serta menyadari keadaan masa kini, maka orang dapat menggambarkan masa depan bangsa. Di dalam studi Islam, permasalahan atau seluk-beluk dari ajaran agama Islam dan pelaksanaan serta perkembangannya dapat ditinjau dan dianalisis dalam rangka perspektif kesejarahan yang berjangka. Kedua, perbedaan antara Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif merujuk pada ajaran-ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan hadis dan dianggap sebagai wahyu ilahi yang sempurna dan tidak berubah. Dimensi ini bersifat universal dan ideal, memberikan panduan spiritual, moral, dan hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam sepanjang masa. Islam normatif menekankan nilai-nilai dasar seperti keadilan, persaudaraan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Islam historis mengacu pada bagaimana ajaran-ajaran Islam ini diterapkan dalam konteks sejarah, budaya, dan masyarakat tertentu. Dimensi ini bersifat fleksibel dan kontekstual, mencerminkan adaptasi dan interpretasi umat Islam terhadap ajaran-ajaran agama sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan geografis mereka. Misalnya, penerapan hukum Islam dalam masyarakat Abbasiyah yang beragam berbeda dengan masyarakat modern saat ini. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa Islam normatif bersifat absolut dan tidak berubah, sedangkan Islam historis dipengaruhi oleh dinamika zaman dan tempat. Pendekatan integratif yang menggabungkan keduanya sering digunakan dalam pendidikan Islam untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap agama tetap relevan dengan tantangan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang abadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada. Bos, terima kasih itu. Yang mulai terima kasih. Lanjut. Terima kasih atas pemaparannya kepada presenter ketiga. Kemudian saya serahkan lagi kepada presenter keempat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga penyebarannya ke berbagai wilayah. Sejarah penyebaran Islam mulai dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah hingga Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Islam mulai tersebar melalui dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang menghadapi perlawanan keras dari masyarakat Quraisy. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Hijri Masehi, beliau membangun masyarakat yang berlandaskan piagam Madinah yang menjadi dasar tatanan sosial dan politik Islam. Masa ini juga ditandai oleh konsolidasi ajaran Islam dan pembentukan komunitas Muslim yang solid. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kekhalifahan pertama di bawah Abu Bakar As-Siddiq memulai penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab melalui ekspansi damai dan militer. Dinasti Umayyah dalam kurun 661 sampai dengan 750 Masehi memperluas pengaruh Islam ke wilayah seperti Asia Tengah, Afrika, bahkan sampai Spanyol. Menciptakan jaringan perdagangan dan budaya yang kuat. Sedangkan di Afrika, Islam masuk melalui jalur perdagangan di Sahara dan interaksi damai dengan penduduk lokal. Sementara di Asia Tenggara, Islam menyebar melalui perdagangan dan mubalik dari India dan Arab. Di Eropa, ekspansi Islam mencapai puncaknya dengan penaklukan Spanyol pada abad ke-8 Masehi, menciptakan peradaban Andalusia yang menjadi pusat pengetahuan dan inovasi hingga abad ke-15 Masehi. Meskipun kekuasaan politik Islam di Eropa berakhir, pengaruh tetap terasa dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan budaya lokal. Kedua, faktor-faktor mendukung penyebaran Islam. Yang pertama, dakwah dan keterbukaan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya menerapkan metode dakwah yang damai dan mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Pesan-pesan universal Islam tentang keadilan, persaudaraan, dan kesetaraan menarik banyak pengikut
dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, perdagangan dan jaringan ekonomi. Islam menyebar melalui jalur perdagangan internasional. Pedagang Muslim dan Jazirah Arab memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam ke wilayah seperti Afrika, Asia, Afrika Timur, India, bahkan sampai Asia Tenggara. Mereka juga dikenal sebagai teladan moral yang membuat Islam diterima secara sukarela. Dan yang ada pun yang pembahasan terakhir ialah kekuasaan politik dan militer. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah mengintegrasikan wilayah-wilayah baru ke dalam dunia Islam melalui strategi politik, strategi militer, dan administrasi yang efisien. Kebijakan toleransi beragama terhadap non-muslim juga membuat Islam diterima sebagai kekuatan politik yang stabil dan adil. Islam berkembang pesat karena fleksibelnya ajarannya, jalur perdagangan yang luas, dan dukungan politik yang kuat. Faktor-faktor ini memungkinkan Islam untuk berakar dan berkembang di berbagai belahan dunia. Sekian dari saya moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada para peserta dan peserta yang sudah memaparkan hasil dari panel mereka. Untuk langkah selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Dua penanya. Oh ya, untuk memperefisienkan waktu, maka sesi tanya jawab akan kita laksanakan setelah kelompok berikutnya tampil. Jadi untuk boleh. Langsung saja bagi siapa yang ingin bertanya. Satu dari perempuan, satu dari laki-laki. Boleh juga. Ya, baik, kepada saudari Nelly Agustin Wulandari, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas moderator yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi tentang perkembangan Islam sejak zaman masa Nabi Muhammad hingga penyebarannya ke berbagai wilayah. Di situ saya ingin bertanya, apa tanda dari periode modernnya? Bedanya tanda dari periode modern sama tanda periode klasiknya, itu saja. Sekian. Ya, baik, saya berikan kesempatan kepada peserta saudara Alfitra untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nelly Agustin Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ulangi pertanyaan dari saudari Nelly. Apa perbedaan tanda dari periode modern dan periode klasik, dan berikan contohnya yang bisa ditangkap. Oke, kalau mulai dari periode klasik ya masa lampau ya. Berbicara tentang masa lampau, kalau perbedaan ya, kalau minta perbedaan kan di masa lampau itu masih banyak yang kayak zaman-zaman Persia. Islam masuk, dia berperang, tapi mereka juga mengajak. Pas dorong dalam itu suatu dorang ayumi, walaupun yang bukan muslim, tapi dorang masukkan politik. Kan saya bahas tadi pihak politik toh. Terus kalau di zaman sekarang perbedaannya itu banyak sih, terutama dalam segi ilmu. Karena kenapa saya mengambil segi ilmu? Karena sambil contoh pesawat saja. Pesawat itu dari rangkanya itu, kalau tidak salah saya baca artikelnya, dari Andalusia. Ada seorang muslim yang dia melihat seekor burung terbang. Kemudian dia membuat itu rangka burung itu. Tetapi habis dia mempraktekkan itu percobaannya tersebut, beliau itu meninggal. Kemudian pendapatnya beliau itu dipakailah sama saudara ini, kembar ini. Mungkin sekian dari saya. Atau ada yang mau menanggapi? Ya, bagaimana saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, apabila ada ingin menambahkan atau menginterupsi jawaban dari saudara Alfitra tadi? Oke, tidak ada. Pada saudara Abdul Karim,
Saya berikan Anda kesempatan untuk bertanya kepada kelompok satu. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah saya ingin bertanya. Dari pertanyaan saya begini, Islam normatif kan berfokus pada teks Al-Quran dan Wahyu. Sementara Islam historis berfokus pada konteks yang ada seperti historis. Lalu bagaimana menggunakan contoh suatu ayat Al-Quran dipahami secara normatif? Dan bagaimana konteks sejarah mempengaruhi makna ayat tersebut? Kepada saudara Zia Al-Ghifari, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Abdul Karim. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi pernyataan bahwa Islam normatif berfokus pada teks, sementara Islam historis berfokus pada konteks. Itu juga dapat dijelaskan dengan contoh ayat dalam Al-Quran yang dipahami dalam dua perspektif tersebut. Salah satu contoh yang relevan adalah ayat tentang kewajiban berjilbab dalam surat Al-Quran ayat 29, surat ke-33 ayat 29. Itu kan dikatakan, Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang muslim, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu akan lebih mudah untuk kenal, sehingga mereka tidak terganggu dengan Allah Maha Pengampun. Nah, pemahaman normatif sendiri itu dalam pendekatan normatif ayat ini dipahami secara literal sebagai perintah. Jadi sebagai perintah universal bagi setiap muslim, bagi setiap perempuan muslim untuk memakai jilbab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penekanannya adalah pada keabadian hukum dan kewajiban untuk orang tanpa memandang waktu atau tempat. Kecuali rumah sama suami itu boleh itu. Kalau kalau pemahaman historis sendiri dalam pendekatan historis, ayat ini dilihat dalam konteks sejarah masyarakat Arab. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ayat ini turun untuk melindungi perempuan muslim dari pelecehan yang sering terjadi di tempat umum. Jadi dulu itu kan pada masa jahiliyah kan, sebelum Nabi datang, itu perempuan itu derajatnya suatu lebih rendah sekali. Jadi Nabi mengangkat perempuan itu. Jadi mereka itu bisa dibagi kayak barang, misalnya kita punya istri, kita kecuali itu selesai. Itu saking jadinya seperti itu. Makanya karena orang yang punya istri 20, 30 orang dulu, jadi Islam membatasi boleh kok punya istri lebih dari satu, asal itu dibatasi 4, walaupun itu tidak relevan lagi untuk kita. Itu untuk Nabi saja, jangan kita itu. Karena saya tahu kok mesti 4 kok. Nah, dua saya. Nah, jadi kalau dalam pemahaman historisnya itu melindungi si perempuan muslim dari kejahatan, dari kejahatan orang-orang yang ini sekali. Jadi melindungi dalam perjuangan itu. Jadi saya ingin menambahkan dari ayat yang dijelaskan, surah yang dijelaskan pada Zia tadi itu sangat relevansi dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Oke, jadi saya rasa selesai sudah presentasi atau pemaparan dari kelompok 1. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang mendengarkan dengan seksama dan dengan hikmah. Dan juga saya mohon maaf atas ketidakhadiran dosen pengampu kita untuk mempersamai karena beliau memiliki beberapa agenda untuk dihadiri sehingga tidak dapat mempersamai. Oke, saya katakan presentasi kelompok 1 ditutup. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.